Bab 192, untuk memperjelas, aku membunuh Wang Yu. Asalkan dia bisa menerobos ke alam tak terbatas kelas 7. Bahkan ketika tiba di negara bagian tengah, tuan muda ini akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setidaknya, selama tidak ada seorang pun di atas kelas 9 yang bergerak, tidak akan ada bahaya. Gu Changge merasakan situasinya saat ini dan bergumam pada dirinya sendiri, membuat penilaian. Pada tingkat ini, dalam waktu tidak lebih dari setahun, dia akan mampu menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7 dan berangkat ke negara bagian tengah. Sekarang dia melihat notifikasi sistem dari beberapa hari terakhir. Saat berkultivasi, dia hanya menerima hasil harian dari kultivasi pasangan daoisnya secara default, dan tidak memperhatikan notifikasi lainnya. Pastilah setelah 20 hari itu, istri-istrinya telah meracik ramuan itu. Benar saja, ketika dia melihat catatan notifikasi sistem. Apakah tuan rumah ingin mengklaim hasil kultivasi pasangan Tao kemarin? Apakah tuan rumah ingin? Pasangan Tao, Yuan Yabai alam pemurnian Void tahap awal, memurnikan pil tulang akar kelas 3+1 pil pemahaman kelas 3+1 ambil sekarang. Tidak diklaim selama 1 hari, otomatis diterima oleh tuan rumah, Root Bond +1, Comprehension +1. Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tahap tengah, memurnikan pil tulang akar kelas 3. Waktu habis, diterima secara otomatis untuk tuan rumah. Pasangan Tao, Liu Qingqing alam reruntuhan tahap tengah disempurnakan. Melihat satu demi satu pemberitahuan, Gu Changge tersenyum tipis, tampaknya istri-istrinya telah berhasil dalam pemurnian mereka. Melihat panel pasangan Tao, benar saja, pemahaman tulang akar setiap orang telah menembus angka 200. Tetapi, di panel, dia juga bisa melihat kemampuan ilahi bawaan setiap orang, tetapi tidak ada opsi untuk membagikannya. Sepertinya kemampuan ilahi bawaan tidak bisa dibagi. Gu Changge tidak terlalu terkejut. Lagi pula, untuk teknik kekuatan ilahi, sinkronisasi hanya memerlukan pemahaman tertentu. Namun kemampuan ilahiyah bawaan berbeda. Sama seperti kemampuan ilahiyah bawaannya sendiri, lonceng Tao di ruang indera ilahiyahnya, teratai emas tingkat 12 di laut Qi-nya, dan manusia emas kecil itu. Mereka bukan sesuatu yang dapat dimanfaatkan hanya melalui pemahaman bersama. Mereka mengharuskan barang sebenarnya hadir. Meskipun dia tidak dapat membagi kemampuan ilahi bawaan, dia tidak berkecil hati. Apa yang paling tidak dimilikinya sekarang adalah kemampuan ilahi bawaan. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan ilahiyah bawaan yang lebih banyak atau lebih menakjubkan daripada dia. Berpikir seperti ini, dia melihat ke panelnya sendiri. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 716. Pemahaman, 662. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik dingin surgawi, teknik Xuan Huang langit dan bumi, teknik Qi ungu ke timur. Alam reruntuhan kesempurnaan, 1/100. Keterampilan ilahi, lewati. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 109.400. Meskipun tulang akar dan pemahamannya hanya meningkat 3 poin masing-masing setelah berbagi. Baginya, itu hanya kemajuan kecil. Namun bagi istri-istrinya, itu merupakan lompatan yang signifikan. Mereka telah melampaui puncak tubuh roh yang diperoleh, menciptakan tubuh Dao yang diperoleh. Jika mereka mau, mereka sekarang bahkan dapat memasuki tanah suci manapun di negara bagian tengah dan diperlakukan seperti harta karun. Tetapi tiba-tiba membuat semua orang di sekitarnya menjadi tubuh Dao yang diperoleh dapat mendatangkan masalah besar, itu sulit dikatakan. Untungnya, dengan teknik rahasia penyembunyian ilahi yang diciptakannya sendiri, bahkan mereka yang di atas kelas 9 tidak dapat mendeteksi apapun. Berpikir seperti ini, dia sudah keluar dari ruang pengasingan. Hanya untuk mengetahui bahwa mereka bertiga sudah keluar. Begitu melihatnya, Yuan Yabai dengan gembira menerkamnya. Sambil mendekapnya, kepalanya tak bisa menahan diri untuk tidak bergerak maju mundur. Suamiku, para putri suster semuanya menakjubkan, mereka semua memiliki kemampuan ilahi bawaan. Kepala Yuan Yabai diusap, baru kemudian dia mendongak ke arah tuan suami dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai anggota klan naga, dia secara alami memiliki kemampuan ilahi bawaan, dan meskipun dia telah memperoleh satu lagi, dia tidak terlalu terkejut.
Dengan peningkatan garis darahnya, kemampuannya untuk memahami kemampuan ilahi bawaan, dan bahkan kecepatan peningkatannya, menjadi semakin cepat. Bahkan kekuatannya di alam yang sama juga meningkat secara serempak. Apakah Tuan Suami telah berhasil mencapai kesempurnaan alam reruntuhan? Liu Qingqing mendekat, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia mendapati Tuan Suami telah membuat terobosan lain. Begitu cepat. Hah. Awalnya bersikap agak malu-malu, berniat untuk memamerkan kemampuan ilahi bawaan miliknya kepada Tuan Suami, Wang Yue mendengar bahwa Tuan Suami telah mengalami terobosan lagi dan secara tak terduga juga terkejut. Aura kesempurnaan di alam reruntuhan tidak dapat dipalsukan. Bagaimana dia bisa menerobos lagi? Dan saya selalu merasa bahwa kekuatan Tuan Suami tampaknya telah meningkat pesat. Ini tampaknya bukan sekadar terobosan di rilem. Wang Yue cemberut, tiba-tiba lupa tentang pamer. Dia terlalu mempesona. Bahkan sekarang semua orang telah memperoleh tubuh Dao, mereka masih merasa tidak dapat mengimbangi langkahnya. Kemampuan ilahi bawaan apa yang telah disadari oleh istri-istriku? Gu Changge bertanya penuh pengertian sambil tersenyum. Mendengar perkataannya itu, Liu Qingqing mengangkat tangannya, dan sebuah pohon kecil yang seluruhnya terbuat dari es muncul di telapak tangannya, lalu seketika berubah menjadi irama Tao dan menghilang. Seluruh aula langsung berubah menjadi bentangan es dan salju. Sepenuhnya merupakan domain miliknya sendiri. Hanya dengan pikiran Liu Qingqing, tombak-tombak es pun bermunculan, kekerasannya sebanding dengan harta karun sihir kelas atas tingkat kegelapan. Dan di wilayah kekuasaannya, mereka dapat lahir tanpa henti. Bahkan dalam domain tersebut, energi spiritualnya hampir selalu diisi ulang. Kekuatan teknik kekuatan ilahi juga dapat diperkuat. Di dalam domain, aku seharusnya bisa bertarung melawan seseorang di tahap awal alam pemurnian Void. Liu Qingqing berkata perlahan sambil tersenyum. Dia memiliki kemampuan untuk bertarung lintas alam sebelumnya, namun itu hanya lintas alam kecil, sekarang dia yakin dia bisa melintasi alam besar. Saat dia memperlihatkan kemampuan ilahi bawaannya, domain dingin beku, Wang Yue tak dapat menahan perasaan sedikit dingin dan tanpa sadar bergerak mendekati Tuan Suami. Yuan Yabai, berada di alam yang lebih tinggi, tidak kedinginan, tetapi melihat tindakan Putri Suster. Gu Changge tampaknya tidak memiliki sensasi sama sekali. Dia telah melakukan sinkronisasi dengan teknik kultivasi Qingqing, yang memberinya kekebalan yang tidak kecil terhadap domain dingin ini. Lebih jauh lagi, konstitusinya jauh melampaui yang lain. Dia telah mencapai tingkat tubuh suci, dan kemampuan ilahi bawaan miliknya bahkan lebih luar biasa, jadi wajar saja jika domain embun beku dingin tidak akan banyak memengaruhinya. Membubarkan. Melihat keduanya memanfaatkan situasi untuk memakan tahu suami, Liu Qingqing mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menghilangkan kekuatan ilahi bawaannya. Apa kemampuan ilahi bawaan Yuer? Gu Changge, menyadari energi dingin telah menghilang, namun keduanya masih berpegangan pada satu lengan masing-masing. Hanya bisa bertanya dengan suara keras. Mendengar perkataan Tuan Jun, dia lalu melepaskan lengannya. Minggir, auranya tiba-tiba berubah total. Dia diselimuti dalam ritme Tao yang mulia dan elegan. Irama Tao itu berubah menjadi jubah kaisar, dengan Wang Yue memegang segel kecil di tangannya, yang merupakan keterampilan ilahi tingkat surga, segel pembalik langit. Namun, kekuatannya ditingkatkan beberapa kali lipat. Terlebih lagi, pada saat ini, dia berdiri tegak dan gagah, bagaikan seorang ratu yang menghiasi dunia. Mengapa kamu tidak berlutut di hadapan permaisuri? Suara Wang Yue terdengar. Suara itu, mulia, tak terbantahkan. Mendengar suara ini, sebuah ide muncul di benak Gu Changge seolah-olah dia harus berlutut. Akan tetapi, pikiran itu hanya muncul sesaat sebelum ia menyingkirkannya dari benaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suara itu tampaknya memiliki semacam sihir khusus. Liu Qingqing mengerutkan kening dan mengedarkan energi spiritualnya, berhasil menekan pikiran itu dalam benaknya, tetapi dia harus tetap fokus setiap saat atau dia akan terpengaruh. Kalau ini terjadi selama pertempuran, harus membagi perhatian akan sangat mempengaruhi kekuatan yang bisa dikerahkan. Dibandingkan dengan mereka berdua, Yuan Yabai tertegun sejenak. Tanpa ragu, dia bergerak ke sisi Suster Putri, dengan patuh hendak berlutut, dan bahkan mulai berkata, "Salam untuk Suster Putri." Bahkan dengan kekuatan alam pemurnian kekosongannya, dia tidak dapat menahan sedikit pun pengaruh suara Wang Yue.
Tubuhnya secara naluriah bertindak sesuai perintahnya. Untungnya, Wang Yue tidak benar-benar membuatnya berlutut, dan dengan lambaian tangannya, dia menopangnya dengan aura kaisar. Kemudian dia menyebarkan kemampuan ilahi bawaannya. Nuansa kemewahan dan kebangsawanan dalam ritme Tao keemasannya pun memudar. Hehehe, selama alam mereka lebih rendah dari alamku, atau pada level yang sama, pada dasarnya mereka pasti akan terpengaruh. Selain peningkatan kekuatan, aku juga bisa mengeluarkan berbagai perintah, selama pikiran seseorang terpengaruh, bahkan memerintahkan mereka untuk bunuh diri seharusnya tidak menjadi masalah. Wang Yue dengan bangga mengangkat wajah cantiknya, menunggu pujian dari Tuan Jun. Dibandingkan dengan kemampuan ilahi bawaan Liu Qingqing, kemampuan miliknya tidak terlalu menambah kekuatan aslinya, tetapi efeknya sama-sama mengesankan. Dengan keterampilan ilahi ini, jika kamu menjadi permaisuri wilayah utara, itu memang pantas. Gu Changge mengangguk sedikit. Kemampuan ilahi bawaan ini juga tidak buruk. Setidaknya, itu bisa digunakan untuk mengendalikan mereka yang berada di alam rendah tanpa usaha apapun. Adapun mereka yang berada di alam yang sama, kecerobohan bisa mengakibatkan terkena dampaknya. Namun, mereka yang berada di alam yang lebih tinggi dapat menolaknya. Atau, seperti Liu Qingqing, yang juga memiliki tubuh Dao yang diperoleh, tidak membutuhkan banyak upaya untuk melawan di alam yang sama. Jika membandingkan keduanya, sulit dikatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Namun bila dibandingkan dengan miliknya, tampaknya kurang sedikit. Itu sudah pasti. Seluruh wilayah utara akan berlutut di hadapanku, sang permaisuri. Tentu saja, Tuan Jun boleh duduk di singgasana permaisuri bersamaku, bersama-sama kita akan menyaksikan. Tempat tidur nagaku akan selalu menjadi milik suamiku. Sekalipun pujian suami tidak serius, dia tetap gembira menanti hari dalam waktu dekat saat dia benar-benar akan berada di atas jutaan. Itu sungguh suatu kehormatan. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Setelah mendengar ini, Gu Changge tersenyum kecil dan membungkuk tanda bekerja sama. Dibandingkan dengan Qingqing yang hanya ingin menjadi dewa pembuktian, Yue nampaknya cukup terpikat oleh kekuatan kekaisaran. Tampaknya kemampuan ilahi bawaan banyak kaitannya dengan teknik kultivasi dan kepribadian seseorang. Awalnya, yang menjadi perhatiannya adalah menyelamatkan nyawa orang lain. Hasilnya, kemampuan ilahi bawaannya adalah teratai emas tingkat 12. Keterampilan ilahi defensif yang tak terkalahkan ini. Dia bahkan berhasil menahan 2 serangan kesengsaraan surgawi hanya dengan teratai emas saja. Sekarang dia punya 4 lautan Qi, bahkan jika dia berhadapan dengan alam gerbang surgawi tingkat 8, dia yakin dia bisa menahan 5 serangan berkekuatan penuh. Dan jika dia punya kesempatan, dengan menggunakan bakat transendensi kekuatan ilahinya, dia bahkan mungkin membunuh lawannya dengan 1 serangan. Semuanya baik-baik saja. Wang Yue, melihat Tuan Jun bersikap sangat kooperatif, mengangkat wajah bangganya lebih tinggi lagi. Yabai tidak seimpresif milik saudara perempuanku. Itu hanya serangan tambahan skill ilahi. Dan aku hanya bisa menggunakannya saat aku dalam wujud asliku. Yuan Yabai berbicara dengan takut-takut setelah pulih. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menunjukkan milikmu. Kami tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Gu Changge menepuk rambutnya lembut dan berbicara lembut. Dia sudah melihat ketiga kemampuan ilahi bawaan itu dari panelnya, hanya saja dia ingin membiarkan mereka pamer sebentar. Yuan Yabai mengangguk dan tidak memikirkannya lebih jauh. Tepat pada saat itu, seorang diakon dari keluarga Gu tiba di istana Tuan Muda. Dia tidak menunggu untuk mengirim pesan terlebih dahulu. Gu Changge, merasakan kedatangannya, sudah keluar untuk menemuinya. Tuan Muda, sang diakon membungkuk hormat. Kemudian dia langsung menyatakan tujuannya, pangeran kedua dari keluarga kerajaan wilayah utara, Wang Cheng, baru saja tiba di kota utama keluarga Gu. Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini, mengaku untuk mengunjungi keluarga. Haruskah saya meminta wanita kedua untuk pergi ke balai pertemuan? Mendengar perkataannya, Gu Changge juga teringat bahwa Yue pernah menyebutkan bahwa keluarga kekaisaran bermaksud mengirim seseorang untuk mengunjungi keluarga. Kunjungan adalah satu hal, tetapi sebenarnya itu adalah alasan untuk memverifikasi kebenaran rumor yang keterlaluan tersebut. Saya mengerti, saya akan membawa istri saya nanti. Diakon Gu Changge mengangguk sedikit. Apakah Anda juga akan pergi, Tuan Muda? Bukankah itu terlalu berlebihan?
Diaken keluarga Gu terkejut mendengar ucapan itu. Dalam benak keluarga Gu, pangeran kedua, bahkan putra mahkota, apa yang dibandingkan dengan tuan muda, mereka bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Bagaimanapun juga, dia adalah pamanku. Itu bukan masalah. Gu Changge tersenyum, dan sang diakon, mendengar ini, tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak berani mempertanyakan keputusan tuan muda. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi. Di dalam istana, Wang Yue dan yang lainnya juga mendengar berita itu. Untungnya, Liu Qingqing dan Yuan Yabai tidak berniat bertemu pangeran kedua itu dan memutuskan untuk melanjutkan pengasingan mereka untuk mencerna peningkatan tubuh Dao yang diperoleh. Wang Yue, dengan lengan suaminya di pergelangan tangannya, bertukar pandang sebelum menuju ke pengadilan dalam. Ketika keduanya tiba di pengadilan dalam, mereka kebetulan bertemu dengan suatu sosok. Tuan muda, Gu Qianjun sangat gembira melihat tuan muda dan maju untuk menyambutnya. Tetapi saat dia merasakan tuan muda memancarkan aura alam reruntuhan kelas 5 pada tingkat kesempurnaan, dia tiba-tiba terkejut. Ekspresinya sedikit menegang. Apakah dia benar-benar dapat membantu tuan muda, dengan tingkat terobosan seperti itu? Kapan kamu berencana berangkat ke kota Duanbei? Gu Changge mengangguk sedikit dan memberi isyarat padanya untuk mengikutinya keluar. Dalam 2 atau 3 hari ke depan. Penatua Gu bilang dia tidak sabar lagi. Tapi dia masih ingin bertemu tuan muda sekali lagi sebelum pergi, dan kamu menyendiri. Jadi, disinilah kita sekarang. Gu Qianjun menjawab. Rencana awalnya adalah pergi ke kota Duanbei jauh lebih awal. Namun, kepala keluarga masih ingin bertemu cucu tertuanya sekali lagi sebelum pergi. Kejadian di kota Duanbei benar-benar telah membayangi hatinya. Mungkin ada beberapa kecelakaan yang menunggunya, setidaknya dengan pertemuan ini, dia bisa memiliki lebih banyak waktu dengan cucunya. Jadi begitu. Kalau begitu, malam ini, aku akan membawa anggur rohani dan menemui kepala keluarga. Kamu juga harus ikut. Gu Changge mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Ya, jawab Gu Qianjun. Ketika dia melihat tuan muda berjalan keluar, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tuan muda mau kemana? Kalau dia pergi jalan-jalan dengan nyonya kedua, bukankah akan mengganggu kalau dia mengikutinya? Tuan muda sekarang tidak membutuhkan perlindungannya. Dia khawatir untuk menekannya tidak akan membutuhkan banyak usaha dari kekuatan tuan muda saat ini. Paman kedua sedang berkunjung, aku harus menyambutnya. Gu Changge menjawab dengan santai. Paman kedua, pangeran kedua dari wilayah utara. Apakah pantas jika seseorang dengan status sepertimu menyapanya? Dia bukan kaisar wilayah utara. Setelah selesai bicara, Gu Qianjun teringat bahwa orang ini adalah saudara dari istri tuan muda, dia pun memperhatikan dengan saksama, ternyata tuan muda tidak memperdulikannya, dia pun menghela napas lega. Tidak masalah. Ini saat yang tepat untuk berjalan-jalan keluar setelah menyendiri sejenak dan menghirup udara segar. Gu Changge melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak memikirkan masalah ini. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di luar rumah besar itu. Mengapa tuan muda juga datang? Bagaimana bisa kamu merendahkan dirimu sendiri dengan menyapanya? Ini tidak pantas. Jika Anda ingin melihatnya, lebih baik menunggu di balai kota. Bahkan kepala keluarga belum keluar untuk menyambutnya, apa artinya ini bagimu untuk keluar? Begitu melihat kemunculannya, banyak pejabat dan tetua Guliang, satu-satunya tetua kelima yang hadir, langsung mengerutkan kening dan menghampiri. Mereka semua menyatakan bahwa tuan muda tidak perlu melakukan hal ini. Penatua Guliang bahkan menyiratkan dalam kata-katanya bahwa tuan muda lebih terhormat daripada kepala keluarga. Namun para pengurus lainnya tidak menemukan sesuatu yang salah dengan pernyataan tersebut. Seharusnya begitu. Batuk, aku hanya ingin menghirup udara segar. Jangan pedulikan aku, kata Gu Changge, agak jengkel. Apakah statusnya sekarang agak terlalu tinggi? Mengapa dia bahkan tidak bisa keluar dari rumah? Melihat kesabarannya, semua orang tidak berani berkata apa-apa lagi dan membiarkan tuan muda berbuat sesuka hatinya. Apakah Anda puas dengan tempat tinggal Anda, tuan muda? Jika ada yang Anda butuhkan, silakan bertanya saja. Sebenarnya ada beberapa harta karun di halaman lain kepala keluarga. Tetua Guliang memanfaatkan kesempatan itu untuk berbincang-bincang, bertanya sambil tersenyum lebar. Puas, sangat puas. Di masa depan, jangan repot-repot dengan halaman kepala keluarga yang lain.
Mulut Gu Changge berkedut sedikit, saat dia teringat mengapa tatapan yang diterimanya dari kepala keluarga tampak aneh. Jadi itu alasannya. Senang mendengarnya, senang mendengarnya. Guliang bersuka cita mendengar berita kepuasannya, tampak sangat bersemangat. Dia tahu istana Tuan Muda berharga. Lihat, Tuan Muda berkata dia puas. Dialah orang yang mengerti Tuan Muda. Sambil berbincang-bincang santai, tampaklah arak-arakan keluarga kerajaan Domain Utara di jalan. Pangeran kedua Wang Cheng dari Domain Utara tampak bersemangat, bahkan terlibat dalam olok-olok ceria dengan para pengurus keluarga Gu di sisinya. Yang mengikutinya adalah pengawal bayangan Domain Utara, semuanya memiliki kekuatan alam pemurnian kekosongan tingkat ke-6, dan bahkan ada beberapa ahli alam tak terbatas tingkat ke-7. Akan tetapi, bagi Gu Changge, para ahli ini kini tampak tidak penting. Kalau dia mau, meski hanya sebagai seorang alam reruntuhan kelas 5 di tingkat kesempurnaan, dia tidak perlu memperhitungkan pengawal bayangan itu. Tak lama kemudian, arak-arakan itu pun mendekat. Adik kecil, aku merindukanmu. Apakah kamu merindukan kakakmu? Wang Cheng berkata sambil tersenyum, dan meskipun dia memperhatikan Gu Changge, dia tidak terburu-buru, malah memulai percakapan dengan adik perempuannya. Tentu saja, jawab Wang Yue sambil membungkuk sedikit. Ini pasti saudara iparku. Melihatmu hari ini, aku merasa kamu sungguh luar biasa. Saya tidak mengerti bagaimana berita sebelumnya menggambarkan saudara ipar sebagai seorang kultivator yang tidak cakap. Ah, rumor tidak bisa dipercaya, sama sekali tidak. Kemudian Wang Cheng menoleh pada Gu Changge dan memberi salam dengan mengepalkan tangan dan telapak tangan sambil tersenyum. Pangeran terlalu memujiku. Silakan lewat sini. Gu Changge juga tersenyum dan minggir, memberi isyarat padanya untuk memasuki perkebunan. Berdampingan, Wang Yue diam-diam mengikuti di belakang suaminya di sebelah kirinya. Tangannya memegang lengannya. Tetua Guliang juga mengikuti di belakang, statusnya mengharuskan dia untuk berjalan di depan bahkan di hadapan pangeran, tetapi dengan Tuan Muda di depan, dia memilih untuk tetap selangkah di belakang. Para pengurus pergi untuk mengatur akomodasi bagi pengawal bayangan dan tempat tinggal sementara. Desas-desus yang pernah kudengar benar-benar yang paling aneh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kamu, saudara ipar, yang membunuh Wang Yu. Bukankah itu menggelikan? Tapi tenang saja, saudara ipar, aku pasti percaya padamu dan akan menjelaskannya padamu. Saat mereka berjalan berdampingan, Wang Cheng terkekeh, mencari topik pembicaraan. Namun setelah mendengar ini, Gu Changge tidak ragu lagi dan mengangguk, rumor itu memang perlu diklarifikasi, karena itu sama sekali bukan rumor, karena Wang Yu memang dibunuh olehku. Langkah Wang Cheng tersendat. Dia menatapnya dengan sedikit keheranan. Gu Changge hanya terus tertawa, tidak terpengaruh. Apa maksud orang ini? Apakah dia yang membunuh atau ada hubungannya dengan dia? Keluarga kerajaan Domain Utara mengetahuinya. Pernyataan sebelumnya dimaksudkan sebagai isyarat persahabatan. Tapi mengapa dia baru saja mengakuinya? Bab 193, siapa sebenarnya yang memerintahkan keluarga Gu? Wang Yue juga menatap Tuan Jun dengan heran. Dia tidak menyangka Lord Jun akan mengakui semuanya secara langsung. Bahkan tetua Guliang pun menghentikan langkahnya. Tersembunyi di balik lengan bajunya, telapak tangannya tanpa sadar mengumpulkan energi spiritual, siap untuk membungkam pangeran kedua atas perintah Tuan Muda. Hahaha, aku tidak menyangka kalau kakak iparku ternyata orang yang suka bercanda. Wah, bagus sekali. Sepertinya adik kecil tidak akan merasa bosan di keluarga Gu. Wang Cheng tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak begitu dia mengerti. Meskipun Changge telah mengakuinya, dia tidak berani berbuat apa-apa. Sebenarnya, hanya dari pertemuan singkat ini, penilaian awalnya terhadap Changge sudah berubah. Dia mengira Changge memiliki bakat terpendam, tapi sekarang tampaknya orang ini tidak sederhana. Disebutkannya Wang Yu hanya untuk menunjukkan niat baik. Tetapi pihak lain bukan saja tidak menerima niat baiknya, tetapi ia juga menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkannya. Hehe, Changge tersenyum, tidak memberikan penjelasan, dan terus berjalan menuju aula dewan. Melihat ini, tetua Guliang menghilangkan energi spiritual di telapak tangannya dan mengikuti dengan diam. Bahkan Gu Qianjun, yang mengikuti di belakang, menghela napas lega. Baru setelah mengantar Tuan Muda ke balai pertemuan, dia minta izin untuk pergi memberi tahu tetua kedua tentang apa yang dikatakan Tuan Muda tadi.
Saat memasuki aula dewan, Wang Cheng membungkuk pada Guzan yang duduk di kursi kepala keluarga Gu. Junior memberi hormat pada kepala keluarga Gu. Dan kepada semua tetua keluarga Gu yang terhormat, imbuhnya sambil menoleh ke arah para tetua lainnya. Sikapnya sempurna, tidak memberi ruang untuk kritik. Setelah mengalami kematian pangeran kelima di tangan keluarga Gu, Wang Cheng merasa sedikit takut. Keluarga Gu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian seorang pangeran. Berikan tempat duduk untuk yang mulia pangeran kedua. Guzan mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada seorang diakon untuk mengatur tempat duduk. 2 kursi dibawa keluar dan disusun di samping kursi para tetua. Wang Cheng, tanpa ragu, berjalan menuju kursinya dan duduk, melirik Changge, berpikir kursi lainnya telah disiapkan untuk saudara iparnya. Tampaknya keluarga Gu tidak menganggap serius adik perempuan. Bahkan tidak bermaksud menawarinya tempat duduk. Tuan muda, jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah duduk, aku akan membuatkanmu sepoci teh. Hehe, ini teh baru yang baru saja ditawarkan dari kota Tianan. Cobalah dan lihat apakah sesuai dengan seleramu. Jika cocok, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke istana tuan muda nanti. Penatua Guliang segera berbicara, mendesak Changge untuk duduk, dan mulai menyeduh teh sendiri, tidak membiarkan para diaken ikut campur. Changge yang mendengar hal itu langsung menuju ke tempat duduk di sebelah kepala keluarga. Guzan sebelumnya telah mengubah sedikit kursi utama, meskipun banyak tetua yang enggan, tetapi Changge merasa ini sudah cukup dapat diterima. Dia tidak bisa membiarkan dirinya, seorang tuan muda, duduk di atas kepala keluarga. Itu sama saja dengan mengotori leher kepala keluarga. Walau para tetua berkata, kalau itu terjadi, ya terjadilah, ia tetap merasa itu tidak pantas. Apa ini? Wang Cheng agak bingung dengan pemandangan ini, ia mengira kursi di sebelahnya adalah untuk adik iparnya, Changge. Namun pihak lainnya telah langsung duduk pada posisi yang setara dengan kepala keluarga. Sedangkan di pihaknya sendiri, adik perempuan sudah berjalan dengan anggun dan duduk. Kakak kedua tidak perlu terlalu terkejut. Status Lord Jun berbeda. Wang Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara setelah melihat ekspresi terkejutnya. Memang berbeda, gumam Wang Cheng. Pemandangan seperti itu tidak akan terpikirkan di keluarga kerajaan domain utara mereka. Kepala keluarga Gu setara dengan ayahnya sendiri, Kaisar. Belum lagi berani duduk di samping ayahnya, bahkan putra mahkota pun tidak berani. Dan seorang penatua secara pribadi menyeduh teh untuknya. Segera, Guliang telah menyiapkan teh. Setelah menuangkan 2 cangkir, dia tersenyum dan menyerahkan satu kepada Changge. Terima kasih, tetua. Changge menerimanya dengan ramah, lalu menghirup aroma teh yang harum itu. Meskipun dia tidak mengerti teh, dia tetap bisa menghargai aromanya yang menyegarkan. Saat penatua Guliang mengambil cangkir lainnya, Guzan secara naluriah mengangkat tangannya, siap menerimanya. Namun, tetua Guliang hanya mengambil cangkir teh, berjalan melewatinya, duduk di tempat duduknya sendiri, meniup teh dengan lembut beberapa kali, lalu mulai meminumnya sendiri. Petik 2. Tangan Guzan yang terulur membeku di udara, dan dia hanya bisa menariknya kembali tanpa sadar. Adegan ini membuat kelopak mata Wang Cheng berkedut. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga Gu? Apakah tuan muda memegang jabatan lebih tinggi dari kepala keluarga? Dan sang tetua tampaknya hanya peduli pada tuan muda, mengabaikan kepala keluarga. Melihat wajah kakek kepala keluarga berubah agak gelap, Changge meletakkan cangkir tehnya dan menuangkannya sendiri. Dengan hormat menawarkannya dengan kedua tangan, kakek, silakan minum teh. Ekspresi Guzan langsung rileks. Dia menatap tajam ke arah tuan muda. Dia berpikir dalam hatinya bahwa para tetua ini bukanlah tandingan tuan muda. Hehe, kali ini junior datang hanya untuk mengunjungi saudara. Ayah Kaisar telah memberiku tugas untuk membawa beberapa barang untuk diperiksa oleh kepala keluarga Gu. Meskipun Wang Cheng merasa aneh, melihat pemandangan ini, dia merasa agak tenang. Dia lalu mengeluarkan cincin luar angkasa sederhana, yang berisi banyak ramuan dan batu roh, semua itu merupakan tanda niat baik dari keluarga kerajaan domain utara. Jelas, mengingat insiden di kota Duanbei, keluarga kerajaan domain utara juga khawatir hal itu akan memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga Gu. Adapun sekte dingin surgawi, lebih merepotkan lagi, karena putra mahkota datang sendiri.
Mereka perlu memperbaiki dan meredakan hubungan, lagi pula, selama insiden terakhir, keluarga kerajaan wilayah utara mereka hanya berdiri diam sementara sekte dingin surgawi kehilangan kelas 9, dan keluarga Gu hampir kehilangan kelas 8. Namun, keluarga Gu mengubah bencana menjadi keberuntungan, karena Gu Kuang muncul dari situasi putus asa dan menjadi kelas 9. Melihat hal ini, seorang diakon mengambil cincin luar angkasa dan berencana untuk memberikannya. Ketika dia sampai di kursi utama, menatap kepala keluarga dan tuan muda, wajahnya menampakkan konflik. Dia menoleh untuk melirik ke arah tetua kelima yang diikutinya. Melihat tatapan tegas di mata sang tetua, dia segera mengambil keputusan. Dia langsung menyerahkan cincin luar angkasa kepada tuan muda. Petik 2. Sekarang, belum lagi ekspresi tercengang Gu Zan, bahkan Gu Changge pun memasang wajah tak berdaya. Semua orang bilang itu untuk diperlihatkan kepada kepala keluarga, apa gunanya untuk diberikan kepada dirinya sendiri. Gu Changge menerima cincin luar angkasa dan melihat wajah kepala keluarga semakin gelap. Dia bahkan tidak melihat isinya sebelum menyerahkan cincin luar angkasa itu. Baru pada saat itulah ekspresi kepala keluarga menjadi tenang. Dalam waktu singkat ini, kepala keluarga hampir menguasai seni mengubah wajah. Jelas, keluarga Gu dipimpin oleh tuan muda, kepala keluarga hanya untuk pertunjukan. Mulut Wang Cheng berkedut, kini dia tidak ragu lagi. Keluarga Guku akan menerima barang-barang itu. Berapa lama pangeran kedua berencana untuk tinggal? Sebentar lagi, setelah akomodasi diatur, seseorang akan memimpin pangeran kedua. Gu Zan melirik cincin luar angkasa, melihat lebih dari 1000 batu roh kelas atas, dan puluhan ramuan tingkat bumi, dan juga mengerti bahwa tujuannya adalah mengenai insiden sebelumnya di kota Duanbei. Akan tetapi, dengan kejadian itu, keluarga Gunya tidak menderita apa-apa pada akhirnya. Dengan demikian ia menerima kompensasi tersebut, dan masalah pun selesai. Hanya saja dia benar-benar tidak ingin duduk lagi. Setiap kali pemuda Gu Changge ini datang, para tetua dan diaken hanya fokus kepada tuan muda, dan sama sekali mengabaikannya sebagai kepala keluarga. Duduk di sini, ia merasa seperti dirinya hanyalah sebuah hiasan. Daripada bertahan, dia memutuskan untuk segera mengakhiri pertemuan itu. Mungkin sekitar 10 hari atau lebih. Wang Cheng melihat barangnya diterima dan menghela napas lega. Setidaknya konflik antara keluarga kerajaan domain utara dan keluarga Gu tidak mendalam, dan tidak akan ada konflik terbuka. Perjalanannya sendiri aman. Tidak akan seperti Wang Yu, yang meninggal tanpa alasan dan tanpa diketahui. Saat itu, seorang diaken keluarga Gu bergegas mendekat dan setelah memberi hormat kepada tuan muda dan kepala keluarga berkata, akomodasinya sudah diatur. Jika memang begitu, junior tidak akan mengganggu senior dengan urusan mereka lagi. Wang Cheng bangkit dengan penuh pengertian dan bersiap untuk pamit sambil membungkuk. Gu Zan, yang sudah lama ingin lepas dari formalitas, mengangguk sedikit tanda setuju. Gu Changge juga berencana untuk segera pergi, tetapi kemudian dia mendengar kepala keluarga berkata, Changge, tinggallah sebentar. Dia menghentikan langkahnya. Namun, Wang Yue memberi hormat dan kemudian pergi bersama saudara laki-lakinya yang kedua mengikuti sang diakon ke akomodasi. Setelah orang luar pergi, Gu Zan pertama-tama berdiskusi dengannya tentang masalah perjalanan Gu Kuang mendatang ke kota Duanbei, dan meminta pendapatnya. Gu Changge tentu saja tidak keberatan. Lagi pula, dia sudah mengetahui masalah itu sebelumnya. Apakah Anda punya urusan lain, Paman Buyut? Mendengar pertanyaannya, Gu Zan terdiam sejenak sebelum bertanya, Nona Dongfang yang tadi, kalian berdua. Beberapa tetua pun menajamkan telinga mereka. Mereka juga sangat tertarik dengan masalah ini. Itu bukan hanya sekedar gosip. Faktanya, Nona Dongfang memiliki status yang luar biasa. Bahkan di negara bagian tengah, keluarga Dongfang punya pengaruh yang signifikan. Jika mereka memang menjadi pasangan Tao, manfaatnya bagi keluarga Gu tidak akan sedikit. Mungkin bahkan pendekatan mendadak dari keluarga kerajaan domain utara ada hubungannya dengan ini. Dia telah kembali ke Central State lebih cepat dari jadwal. Tetapi masalah menjadi pasangan Tao sudah beres, yang perlu dilakukan hanyalah pergi ke negara bagian tengah untuk melamar secara resmi. Gu Changge berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu itu bagus. Jika memang begitu, klan akan menyiapkan segalanya untukmu saat waktunya tiba. Saat kau pergi ke Central State,
kami akan menyiapkan hadiah pertunangan. Mendengar ini, mata Guzan berbinar dan dia langsung setuju. Keluarga kerajaan Domain Utara, dalam beberapa tahun terakhir, telah melakukan kontak rahasia dengan 4 tanah suci besar di negara bagian tengah. Akan tetapi, keluarga Gunya tidak pernah memiliki hubungan seperti itu. Tapi sekarang berbeda. Anak muda ini benar-benar telah menjadi pasangan Tao dengan putri sah keluarga Dongfang di negara bagian tengah. Ini adalah masalah yang lebih besar daripada hubungan apapun yang dimiliki keluarga kerajaan Domain Utara. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadinya, melainkan urusan seluruh keluarga Gu. Bagus sekali, bagus sekali. Beberapa tetua juga menatap tuan muda dan mengangguk sambil tersenyum. Tuan muda benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Keluarga Gu, selama bertahun-tahun, juga ingin menjangkau kekuatan di negara bagian tengah. Namun mereka hanya bisa mendekati beberapa kekuatan tingkat pertama yang, bagi keluarga Gu, sebenarnya opsional. Koneksi ke tanah suci tidak dapat dijangkau. Mereka tidak ingin tunduk kepada pewaris suci manapun. Sekarang situasinya berbeda, dengan keluarga Dongfang, semua kekhawatiran itu tidak perlu. Lebih jauh lagi, itu bukan sekedar hubungan tambahan, tetapi hubungan intim untuk menjadi pasangan Taois. Keluarga Dongfang merupakan salah satu kekuatan teratas di negara bagian tengah, peringkatnya tepat di bawah 4 tanah suci besar. Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Tanya Gu Changge santai. Lanjutkan urusanmu, tuan muda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu kami kapan saja. Seluruh keluarga Gu siap membantu Anda, tuan muda. Para tetua pun dengan riang menyatakan persetujuannya. Bahkan Guzan pun menganggukkan kepalanya sedikit. Sekarang, dibandingkan dengan perannya sebagai kepala keluarga, tuan muda sebenarnya memainkan peran yang lebih penting dalam keluarga Gu. Setelah Gu Changge pergi, tetua kelima tiba-tiba menoleh ke kepala keluarga. Dia bertanya, tadi, ketika kamu meminta tuan muda untuk menuangkan secangkir teh untukmu, apakah kamu memendam pikiran untuk memberontak? Petik 2 tanda tanya petik 2. Tanda tanya merah besar muncul di atas kepala Guzan. Saya adalah kepala keluarga, terhadap siapa saya akan memberontak? Dia dengan marah membanting meja. Sepertinya begitu. Tetua kelima menggaruk kepalanya dan terkekeh tanpa melanjutkan masalah itu. Setelah dia pergi, Guzan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menyesuaikan pola pikirnya. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah, pantatku. Orang-orang tua itu, mereka mendesakku terlalu jauh. Mereka harus dihukum, gaji bulanannya harus dipotong. Mereka bahkan berani berbicara tentang pemberontakan kepala keluarga, apakah mereka masih manusia? Guzan menggertakkan giginya karena frustrasi, menjadi kepala keluarga benar-benar menyedihkan. Tidak bisakah orang lain menggantikannya? Dengan adanya tuan muda seperti itu, siapapun yang menjadi kepala keluarga akan merasa kesal. Wang Cheng berjalan keluar dari aula dewan. Pikirannya belum pulih. Keluarga Gu ini terlalu aneh. Mengikuti sang diaken, dia melirik keluar menuju ke pengadilan dalam, ke aula yang paling megah, dan tak dapat menahan rasa takjubnya kepada adik perempuannya. Sungguh, kunjungan ini telah membuka mataku, aku tak pernah tahu perbedaan antara klan dan keluarga kekaisaran bisa begitu besar. Aula itu, jika berada di kota kekaisaran, tidak diragukan lagi adalah istana kaisar. Tapi di keluarga Gu, mungkin saja aula itu milik kakak iparku. Mendengar perkataannya, Wang Yue berkedip dan menjawab, kakak memang berkata benar, karena aula itu awalnya dibangun untuk istana tuan muda suamiku. Petik 2. Sebuah kedutan terbentuk di sudut mulut Wang Cheng, sambil berpikir, tentu saja. Keluarga Gu tidak benar. Mereka sama sekali tidak benar. Dia hanya mengatakannya sambil lalu, siapa yang mengira itu ternyata benar. Kunjungan awalnya memiliki tujuan ganda, bukan hanya untuk menyelidiki situasi keluarga Gu atas perintah ayahnya. Namun dia juga punya niatnya sendiri. Awalnya, dia berpikir tentang bagaimana cara menghubungi kepala keluarga Gu. Sekarang tampaknya, tidak perlu begitu rumit, dan tidak perlu melakukan kontak dengan kepala keluarga. Adik, bisakah kamu mengatur pertemuan dengan kakak iparku? Wang Cheng tiba-tiba berkata tanpa alasan yang jelas. Tentu saja, jawab Wang Yue sambil menatapnya dan tidak menolak. Tak lama kemudian, setelah melepasnya, sang diakon berpamitan terlebih dahulu.
Para pengawal bayangan yang menemani pangeran kedua telah menunggu di halaman terpisah selama ini. Kalau begitu, aku akan dengan tenang menunggu kabar baik dari adik kecil. Pangeran kedua, Wang Cheng, tampaknya enggan menjelaskan permintaannya di depan banyak orang. Setelah berbicara dengan saudara perempuannya, dia langsung menuju ke halaman terpisah. Wang Yue berhenti sejenak dan kemudian langsung kembali ke istana Tuan Muda. Ingin melihatku sendirian. Di dalam istana, Gu Changge telah kembali, dan alisnya sedikit terangkat ketika mendengar kata-kata Wang Yue. Tampaknya pangeran kedua memiliki motif tersembunyi saat mengunjungi keluarga Gu. Jika tuan suami merasa tidak pantas, saya bisa pergi dan membatalkan rapat. Wang Yue berbicara dengan santai. Sekarang karena dia ada di pihak yang sama dengan tuan suami, dia tentu saja mematuhi keputusannya dalam semua hal. Tidak perlu. Aturlah untuk menemuinya di halaman biasa besok. Gu Changge menggelengkan kepalanya, merenungkan niat pihak lain namun dengan tegas menyetujui. Setelah meninggalkan pesan bahwa dia akan menemui lelaki tua itu, dia langsung pergi. Melihat itu, Wang Yue tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya menyampaikan pesan itu kepada saudaranya, menjelaskan maksud dari tuan suami. Sepertinya, setelah bertahun-tahun, kakak belum menyerah pada ambisinya. Setelah menyimpan token geokomunikasi, Wang Yue tersenyum tipis, sepenuhnya menyadari rencananya. Bab 194, Gila, adik kecil kau juga sudah gila. Apakah alam reruntuhan telah mencapai kesempurnaan? Bagus, bagus, bagus. Dalam beberapa tahun, tidakkah kau akan melampaui orang tua ini? Dengan cucu yang begitu hebat, bahkan jika aku mati di kota Duanbei, aku tidak akan menyesal. Ketika Gu Kuang melihat cucunya datang membawa 2 tong berisi anggur spiritual, matanya langsung berbinar. Dia tidak bisa berhenti memuji terobosan cucunya dalam kultivasi saat bertemu. Mengapa kamu hanya membawa 2 tong? Siapa yang bisa melakukan itu? Ayo, ambil beberapa lagi, bawa lebih banyak lagi. Dengan statusmu saat ini di keluarga Gu, bahkan jika kamu mengosongkan gudang harta karun, tidak akan ada yang berani menentangnya. Kenapa pelit sekali? Gu Sanfeng melirik namun hanya peduli pada 2 tong anggur spiritual di tangan bocah itu. Si tetua baru saja memutuskan tadi malam untuk berangkat ke kota Duanbei besok setelah tahu ia akan bertemu cucunya malam ini. Hari-hari baiknya telah berakhir. Hanya 1 minuman terakhir hari ini untuk bersenang-senang, lalu kembali ke hari-hari suram tak berujung di kota Duanbei. Melihat hanya 2 tong, dia langsung merasa tidak senang. Menunjuk jari ke siapa? Cucu kita bukan orang yang bisa kamu perintah. Mendengar ini, Gu Kuang langsung menggembungkan jenggot dan matanya lalu menepuk kepala Gu Sanfeng dengan penuh kemarahan. Hehe, Paman San, jangan terburu-buru, masih ada lagi di Space Ring. Melihat ini, Gu Changge melangkah maju sambil tersenyum untuk menengahi. Dia menaruh kedua tong itu di atas meja batu dan menggoyangkan cincin angkasa di tangannya. Dia sendiri tidak minum anggur spiritual secara teratur, jadi hari ini dia hanya bisa mengambilnya dari gudang harta karun. Penatua yang bertanggung jawab atas brankas itu, begitu melihatnya, segera memilih anggur roh yang terbaik, bahkan lebih baik daripada yang digunakan saat ia menjadi tuan muda. Mereka memberinya anggur spiritual tingkat bumi kualitas dasar yang sesungguhnya, hampir sama efektifnya bagi para kultivator seperti ramuan tingkat bumi. Meskipun awalnya ia bermaksud hanya mengambil 2 tong, sang tetua dengan agung mengisyaratkan kepadanya untuk mengambil semuanya, dan mendesaknya untuk mengambil semuanya. Akhirnya menyerah pada sang tetua, ia hanya dapat mengambil setengahnya, sekitar selusin tong. Mengingat kelangkaan anggur spiritual ini, bahkan keluarga Gu tidak memilikinya banyak pada hari-hari biasa. Bahkan saat itu, saat ia pergi, sang tetua masih tampak bersalah, mengaku ia belum mengurus kebutuhan tuan muda dengan baik dan berjanji akan menyiapkan anggur rohani yang lebih banyak dan lebih baik lain kali. Wow, ramuan 10.000 roh, bahkan orang tua pun jarang meminumnya. Anak muda, bagaimana kalau mengambil harta karun ajaib tingkat bumi dari gudang harta karun untuk paman Sanmu? Gu Sanfeng membelalakan matanya saat melihat tong-tong itu diletakkan di atas meja. Bahkan yang lebih tua pun biasanya minum anggur rohani dengan mutu yang sama dengan yang dihidangkan pada hari ia menjadi tuan muda, paling tinggi mutu gelap. Bukankah kakek akan berangkat ke kota Duanbei? Punya sedikit lagi supaya aku bisa membawanya.
Ujar Gu Changge, lalu mengeluarkan sekitar selusin tong berisi ramuan 10.000 roh dari cincin luar angkasa. Gu Sanfeng bahkan belum merasa senang saat mendengar ini, langsung cemberut. Tampaknya ia hanya akan mencicipi anggur rohani ini saja, meski mendapatkan 2 tong juga tidak terlalu buruk. Namun, cucu kita masih mengingat kita. Bagus, bagus. Mendengar ini, Gu Kuang juga tampak sangat senang. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk sedikit anggur yang tersisa di dalam labu anggurnya. Lalu dengan hati-hati dia menuangkan semua tong anggur rohani itu ke dalam labu anggurnya. Labu ini memang merupakan harta ajaib luar angkasa, yang mampu menampung puluhan tong tanpa hambatan. Pada akhirnya dia hanya meninggalkan 2 tong di atas meja. Selama minum-minum, mereka membicarakan hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Gu Kuang tidak bertanya apapun tentang kultivasi. Mengetahui bahwa meskipun dia kelas 9, cucunya, yang memiliki leluhur sebagai pendukung, tidak membutuhkan bimbingannya. Lebih baik tidak mengganggu kultivasi cucunya. Setelah putaran minuman ketiga, Gu Yixiao datang terlambat, matanya berbinar saat melihat 10,000 spirit brew yang hampir habis di atas meja. Kalau telat, aku hukuman 3 mangkuk. Sambil berkata demikian, dia langsung menuangkan dan menghabiskan semangkuknya. Dia memberi isyarat untuk meneruskan menuangkan. Gu Sanfeng buru-buru turun tangan, "Hei, tunggu sebentar, apa kamu hanya mencuri minum? Hanya tersisa sekitar 3 hingga 5 mangkuk, apa yang akan aku minum jika kamu menghabiskan semuanya?" Untungnya, si tetua hanya menggoyangkan labu anggurnya, yang menandakan hal itu bukan masalah besar karena mereka bisa minum dari labu miliknya. Merasa agak mabuk, Gu Changge segera minta izin untuk pergi. Mendengar ini, Gu Kuang hanya terkekeh dan berkata, "Cucu, jangan khawatir, begitu kita sampai di kota Duanbei, kamu pasti tidak akan kekurangan binatang iblis untuk dibunuh." Komentar ini membingungkan Gu Yixiao dan Gu Sanfeng. Apakah dia mengatakan bahwa cucu keponakannya mempunyai semacam fetis khusus untuk membunuh binatang iblis? Namun Gu Changge hanya mengingatkan si tetua agar berhati-hati terhadap segalanya lalu pergi. Sampai saat ini, satu-satunya orang yang menyadari bahwa ia dapat memperoleh asal dari binatang iblis adalah leluhur dan sesepuh. Bahkan istri-istrinya tidak tahu tentang ini. Terutama karena mereka tidak pernah bertanya, dan dia juga malas menjelaskan terlalu banyak. Setelah dia pergi, Gu Kuang segera menutup labu anggurnya. Dia mengeluarkan beberapa tong berisi anggur spiritual tingkat gelap biasa yang kualitasnya rendah. "Orang tua, ini agak kasar. Bajingan itu ada di sini, dan kita minum 10,000 spirit brew. Dan begitu dia pergi, kita hanya layak minum ini." Gu Sanfeng tercengang mendengarnya. "Jika bukan karena aku, kau bahkan tidak akan bisa minum anggur spiritual kelas gelap." Gu Kuang meliriknya, memberi isyarat bahwa ia bisa menerima atau pergi. Ramuan 10.000 roh itu dibawa sendiri oleh sang cucu. Bahkan jika dia sendiri pergi ke perbendaharaan, dia mungkin hanya bisa mengambil 1 tong berisi ramuan 10.000 roh, dan itu pun bergantung pada wajah tuanya. Sang cucu sungguh punya sarana. Suamimu minum anggur. Ketika Gu Changge kembali ke istana, Qingqing dan Yabai, setelah mendengar bahwa pangeran kedua datang berkunjung, telah berkultivasi pada siang hari. Wang Yue lah yang menunggu karena dia harus menemani suaminya menemui saudara laki-lakinya yang kedua di halaman kecil besok. Begitu memasuki aula samping, Wang Yue mencium aroma buah. Namun ada pula aroma anggur rohani. "Minumlah sedikit bersama orang tua." Gu Changge tersenyum dan berkata dengan santai. "Jadi, haruskah aku membantu, Lord Jun, untuk sadar?" Wang Yue menyipitkan matanya sambil tersenyum dan berkata lembut, karena dia tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan. Awalnya, Gu Changge berencana untuk mengatakan bahwa dia bisa sadar menggunakan energi spiritual. Tetapi karena itulah cara untuk menenangkan diri, ia tidak lagi menolak. Segera ia menggendong istrinya yang menghampirinya itu ke dalam kamar. Keesokan harinya, di pagi hari, Gu Changge, dengan perhatian penuh dari istrinya, berpakaian rapi. Keduanya kemudian meninggalkan aula besar dan menuju halaman kecil asli di pelataran dalam. Setibanya di sana, mereka agak terkejut melihat Wang Cheng sudah menunggu di sana. "Haha, hanya jalan-jalan santai tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan. Saya baru saja bertanya tentang pelataran rumahmu yang asli, saudara ipar. Dan kebetulan datang dan menunggu."
Wang Cheng menyapa mereka dengan senyuman saat melihat mereka. Kami memang membuat Yang Mulia menunggu, rencananya adalah agar istri saya mengirim pesan kepada pangeran setelah kedatangannya. Gu Changge berbicara dan mendorong gerbang hingga terbuka, memberi isyarat agar dia masuk terlebih dahulu. Wang Cheng, tanpa kepura-puraan apapun, berjalan ke halaman sambil melihat sekeliling. Pelataran rumahnya agak polos dan sederhana. Tidak lebih dari beberapa ruangan, meja batu dan beberapa kursi batu di halaman, serta gunung dan air buatan. Ada juga paviliun kecil dan pohon buah. Dulu dia hidup sangat sederhana, mengapa tiba-tiba dia pindah ke aula megah itu? Keluarga Gu benar-benar aneh. Halaman ini sungguh tidak layak untuk status saudara iparku, kata Wang Cheng. Haha, ini sudah cukup bagus. Sebelumnya, tuan muda ini selalu tinggal di kaki gunung belakang, jauh lebih kecil dari ini. Setelah menikah, tentu saja saya tidak bisa tinggal di sana, jadi saya pindah ke pengadilan dalam. Gu Changge berbicara sambil menuntunnya menuju paviliun. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan area isolasi di halaman. Sambil menatap lurus ke arah pangeran, dia langsung bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia meminta kehadiran saya hari ini? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan? Haha, tidak apa-apa. Kebanyakan, aku datang untuk mengunjungi adikku. Wang Cheng mencoba berputar-putar. Namun, mendengar jawabannya, Gu Changge berdiri dan berkata, kalau begitu istriku bisa menyusul pangeran kedua. Sambil berkata demikian, dia bermaksud untuk segera pergi. Dia tidak punya waktu untuk ngobrol santai dengan siapapun sekarang. Kalau memang ada maksud tertentu, lebih baik bicara langsung, setuju kalau memang setuju, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Batuk. Jangan terburu-buru, kakak ipar. Kakak ipar, kamu benar-benar terus terang. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Silakan duduk dan mari kita bicarakan lebih rinci. Gerakan tiba-tiba ini agak mengejutkan Wang Cheng, yang segera berbicara agar dia tetap di sana. Wang Yue terkekeh, menuangkan teh untuk mereka berdua, dan berdiri di samping. Namun dia memilih untuk berdiri di samping suaminya, bukan di samping saudara laki-lakinya yang kedua. Hanya detail ini saja membuat Wang Cheng berpikir dalam hati, sepertinya adik kecil sudah punya pikirannya sendiri. Gu Changge menyeruput tehnya pelan, tanpa berkata sepatah kata pun, hanya mengamatinya dalam diam. Kakak ipar, Anda pasti tahu tentang kejadian Pangeran Wang Yu. Wang Cheng menenangkan suasana hatinya sebelum berbicara. Tentu saja aku tahu. Seperti yang sudah kukatakan kemarin, aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Gu Changge mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi. Petik 2. Itu bukan intinya. Siapa yang membunuhnya tidak penting. Bagaimanapun juga, nasib Yu sudah ditentukan saat ia tiba di Qingzhou. Putra mahkota diam-diam mengirim seseorang, berencana untuk membunuhnya di Qingzhou. Mulut Wang Cheng berkedut, mendapati saudara iparnya terlalu jujur. Lalu apa? Gu Changge tetap acuh tak acuh. Saat ini, lebih dari Wang Yu di antara para pangeran telah meninggal. Pernikahan adik perempuan diputuskan secara tergesa-gesa oleh kaisar berdasarkan dorongan hatinya. Jadi, aku tidak ingin menjadi orang berikutnya yang mati secara misterius atas nama keluarga kekaisaran. Wang Cheng menarik napas dalam-dalam, menatap serius ke matanya. Pangeran kedua ingin memberontak. Gu Changge mengangkat alisnya sedikit, berbicara dengan sedikit ekspresi terkejut. Batuk. Kita tidak bisa bicara gegabah tentang hal-hal seperti itu. Pemberontakan, tentu saja, tidak mungkin. Kaisar sedang dalam puncak kekuasaannya, siapa yang berani memberontak? Tapi, aku masih ingin bersaing untuk posisi putra mahkota. Jika aku bisa mendapatkan dukunganmu, saudara ipar, aku sangat yakin. Di masa depan, saat kamu mengendalikan keluarga Gu, dan aku mengendalikan keluarga kerajaan domain utara, jika kita bergabung, bukankah domain utara akan menjadi milik kita? Wang Cheng, terkejut, terbatuk 2 kali, dan tanpa sadar mendongak. Khawatir kata, pemberontakan, mungkin terdengar dan menyebar. Akan tetapi, dia juga sudah memahami temperamen Gu Changge, tidak suka bertele-tele, dia langsung saja menyuarakan pikirannya. Dia tidak berani memberontak terhadap ayahnya, sang kaisar. Tetapi bersaing untuk posisi putra mahkota adalah kualifikasinya yang sah. Wang Yue sudah lama menebak tujuannya, tetapi setelah mendengar ini, dia masih memandang ke arah suaminya, penasaran tentang bagaimana dia akan memutuskan.
Tidak pantas, Gu Changge menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tanpa sedikit pun keraguan. Apakah saudara ipar punya masalah? Menurutku, kedudukanmu saat ini di keluarga Gu berarti kau benar-benar tidak perlu takut pada putra mahkota. Asalkan dia digulingkan, aku bisa dengan mudah naik ke posisi putra mahkota. Di masa depan, kamu dan aku. Wang Cheng mengerutkan kening dan ingin berkata lebih banyak, tetapi Gu Changge memotongnya dengan mengangkat tangan. Pertama, aku, Tuan Muda, memang tidak takut pada putra mahkota, dan jika memang harus ada rasa takut, seharusnya dia yang takut padaku. Kedua, bahkan jika kita menggulingkannya, Yang Mulia, Pangeran kedua, tidak akan dapat duduk di tahta putra mahkota. Mendengar ini, Wang Cheng terkejut dan bertanya dengan bingung, mengapa begitu? Karena untuk pewaris tahta domain utara berikutnya, aku sudah punya kandidat dalam pikiranku. Gu Changge adalah orang yang selalu berbicara secara mengejutkan. Dia mengatakan ini dengan wajah santai. Anda, ekspresi Wang Cheng tertegun. Tidak percaya, dia menatapnya. Untuk sesaat, pikirannya tidak dapat memproses betapa besarnya apa yang baru saja dikatakan. Apa maksudmu, Anda punya kandidat pewaris tahta berikutnya? Siapa kamu? Anda Tuan Muda Gu, bukan Kaisar Wilayah Utara saat ini. Dan siapa yang akan Anda pilih sebagai pewaris tahta berikutnya? Dengan pikiran demikian, Wang Cheng tiba-tiba menoleh ke arah adik perempuan di sampingnya. Adik perempuannya hanya tersenyum dan melakukan kontak mata dengannya, dan tiba-tiba, pikiran Wang Cheng terasa seperti meledak. Mustahil. Itu tidak mungkin seperti yang ada dalam pikirannya, bukan? Apakah Gu Changge berencana untuk mendorong adik perempuan ke atas tahta? Mungkinkah itu nyata? Tidak perlu bersembunyi dan menghindar. Yue'er adalah permaisuri wilayah utara berikutnya. Saya, Tuan Muda, mengatakan hal ini. Kau bisa menyampaikan hal ini kepada putra mahkota atau kaisar wilayah utara jika kau mau, tidak ada bedanya. Saya, Tuan Muda, tidak peduli. Tapi sebenarnya, kamu dan aku bisa membuat kesepakatan. Melihat ekspresi terkejutnya dengan mulut menganga, Gu Changge terus berbicara dengan tenang. Kamu bilang, Wang Cheng kembali tenang, menatapnya dengan tatapan rumit, penasaran mendengar tawaran macam apa yang diajukannya. Jika Yang Mulia, Pangeran kedua, bersedia berusaha keras dalam masalah ini. Setelah Yue'er, aku tidak keberatan memberimu posisi kaisar di domain utara. Karena dia sudah menjadi pasangan Taoisku, wajar saja jika dia tidak bisa tinggal di wilayah utara selamanya. Negara bagian tengah adalah tempat Tuan Muda benar-benar berada. Keluarga Gu tentu akan pindah ke negara bagian tengah pada waktunya. Sejujurnya, aku tidak begitu peduli dengan wilayah utara. Gu Changge bicara seolah-olah dia sedang membahas masalah sepele yang sudah diduga sebelumnya. Tetapi setiap kata yang diucapkannya terngiang di kepala Wang Cheng. Dia masih memikirkan cara untuk bersaing memperebutkan putra mahkota dan ingin mengajak keluarga Gu untuk membantunya. Namun, Tuan Muda keluarga Gu ini berencana untuk menghancurkan keluarga Gu di negara bagian tengah. Dia sama sekali tidak menginginkan wilayah utara. Dan, dia akan menunjuk kaisar wilayah utara berikutnya. Untuk sesaat, Wang Cheng merasa bahwa pemuda di hadapannya mungkin gila. Yang Mulia, Pangeran kedua, harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Saya, Tuan Muda, mohon pamit sekarang. Selanjutnya, mengenai percakapan hari ini, jika Anda berkenan, Anda juga dapat membaginya dengan kaisar wilayah utara. Itu tidak penting. Melihat ekspresinya yang bingung, Gu Changge tersenyum, berdiri, dan pergi. Kali ini, Wang Cheng tidak berbicara untuk menghentikannya. Sampai dia pergi, Wang Cheng belum tersadar kembali ke dunia nyata. Dia marah. Adik, kamu telah menikahi orang gila. Wang Cheng bergumam kepada Wang Yue saat dia kembali ke halaman. Tetapi Wang Yue hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun. Apakah kamu percaya padanya? Wang Cheng membuka mulutnya lebar-lebar, tidak percaya. Kamu juga gila, kalian semua gila. Aku seharusnya tidak pernah datang ke keluarga Gu. Dia tidak dapat lagi tetap duduk, bergumam pada dirinya sendiri saat meninggalkan halaman. Percakapan hari ini, Gu Changge mungkin tidak peduli jika hal itu terbongkar, tetapi dia benar-benar tidak berani membiarkannya terbongkar. Jika ayahnya, sang kaisar, mengetahui hal ini, dia tidak yakin apa yang bisa dia lakukan terhadap Gu Changge. Tetapi bagi dirinya sendiri, dia tidak dapat menahannya. Orang gila, mereka semua gila,
semua orang dari keluarga Gu tidak normal, semuanya tidak normal. Bahkan adik perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kata-kata pria itu? Bab 195 Jabatan Permaisuri datang secara alami. Wang Cheng tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke tempat tinggal sementara. Meskipun dia bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Gu di sepanjang jalan, tidak seorang pun menganggap pangeran kedua ini cukup serius hingga mau memberikan penghormatan secara sukarela. Pikirannya dipenuhi dengan beberapa pernyataan gila yang dibuat oleh Gu Changge. Bicara tentang klaim tahta kekaisaran. Mengambil alih kendali negara bagian tengah. Apakah dia memiliki kemampuan itu? Mustahil. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa keluarga Gu berada di bawah keluarga kekaisaranku begitu lama? Wang Cheng menggelengkan kepalanya, merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, keluarga Gu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan ini. Mungkinkah dia berpikir bahwa hanya dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mencapai apa yang bahkan keluarga Gu tidak bisa? Atas dasar apa? Bakat. Setelah melihatnya hari ini, orang hanya bisa berkata bakatnya sangat biasa saja. Walaupun dia tidak tahu mengapa Gu Changge telah membuat terobosan begitu cepat hingga hal itu tampak agak konyol, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang alam reruntuhan kelas 5 pada tingkat kesempurnaan. Kekuatan semacam itu dapat dianggap sebagai seorang jenius yang cukup berbakat di kalangan generasi muda di domain utara. Tetapi itu jauh dari cukup untuk melakukan apa yang diklaimnya. Mungkinkah karena dia merasa telah mendapatkan dukungan kuat dari keluarga Dongfang di negara bagian tengah? Apakah itu sebabnya dia begitu percaya diri? Tetapi seberapa besar campur tangan keluarga Dongfang dari negara bagian tengah, bahkan jika keluarga kekaisaranku saat ini memiliki hubungan dengan tanah suci negara bagian tengah, itu seharusnya tidak sampai pada tingkat yang dapat membantunya mencapai prestasi seperti itu. Keluarga Gu memiliki seorang sage di alam sage sebagai leluhur, keluarga kekaisaran saya juga memiliki figur leluhur di makam kekaisaran kami. Kekuatan-kekuatan di Central State juga tidak ingin kita saling menghancurkan, yang menyebabkan hilangnya kendali. Wang Cheng menatap istana Tuan Muda yang dapat dilihat dari posisi manapun di pengadilan dalam. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Gu Changge. Itu hanya, kalau saja Gu Changge yang sombong dan ambisius, dia pasti akan meremehkannya. Wang Cheng pun akan berpikir bahwa gara-gara Tuan Muda ini, kemungkinan besar keluarga Gu akan menghadapi masalah besar cepat atau lambat. Namun, saat ini, sikap para tetua keluarga Gu terhadap Tuan Muda ini benar-benar membingungkan Wang Cheng. Apakah tetua keluarga Gu merasa bahwa Tuan Muda lebih penting daripada kepala keluarga? Bahkan adik perempuannya memilih untuk mempercayai kata-kata Gu Changge. Mengapa demikian? Pemahamannya tentang adik perempuan itu terbatas, tetapi dia tahu dia bukan tipe orang yang mudah ditipu, bukan gadis polos yang bisa diyakinkan hanya dengan beberapa kata saja bahwa dia akan menjadi permaisuri wilayah utara. Agar dia memilih untuk percaya, Gu Changge pasti telah menunjukkan padanya bukti yang cukup yang memberinya harapan. Apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya yang membuat keluarga Gu, membuat adik perempuan, begitu percaya padanya? Tapi aku tidak bisa berjudi. Wang Cheng menggaruk kepalanya, merasa pikirannya sedang kacau. Situasinya sekarang sangat berbahaya. Dialah satu-satunya yang mempunyai kesempatan bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Kaisar juga bermaksud menggunakannya sebagai batu asah, atau jika dia benar-benar terbukti lebih baik daripada putra mahkota, dia bisa menggantikannya. Pengaruh putra mahkota di kota kekaisaran jauh lebih besar daripada pengaruhnya sendiri, dia adalah duri dalam daging putra mahkota. Mungkin suatu hari, akhir hidupnya akan seperti saudara kelima, dibuang dan mati di luar. Cukup, saya perlu mengamati lebih banyak lagi. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia begitu percaya diri, jika dia benar-benar bisa mencapainya, mengapa tidak mendukungnya? Setidaknya jika adik perempuan menjadi permaisuri wilayah utara, dia tidak akan mengambil nyawaku. Sekalipun seperti yang dia katakan, tujuannya adalah negara bagian tengah, keluarga kerajaan domain utara pada akhirnya akan jatuh ke tanganku. Berdiri di depan halaman, dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran rumit ini. Baru saat itulah dia melangkah ke halaman. Bahkan ekspresinya diatur dengan cermat agar sangat tenang, dengan senyuman ringan. Di antara para pengawal bayangan yang datang kali ini,
kemungkinan besar ada orang-orang yang diatur oleh putra mahkota, yang terus-menerus mengawasi setiap gerakannya. Dia tidak bisa bersikap ceroboh. Di sisi lain, setelah pergi, Gu Changge awalnya berencana untuk bertemu dengan lelaki tua itu lagi sebelum dia pergi. Namun, dia mengetahui bahwa setelah lelaki tua itu minum tadi malam, dia langsung membawa paman ketiga dan Gu Qianjun, dan terbang ke kota Duanbei semalaman. Bisakah ini dianggap mengemudi dalam keadaan mabuk? Gu Changge menarik sudut mulutnya, tiba-tiba teringat situasi tadi malam. Pastilah paman ketiga mengatakan sesuatu yang membuat lelaki tua itu jengkel. Dia segera menangkap mereka dan bergegas ke kota Duanbei semalaman. Namun dia tak punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan, karena lelaki tua itu kini berada di alam pemusnahan tingkat ke-9, dan darah esensi rentang hidupnya sangat berlimpah. Selama tidak ada insiden pembunuhan seperti terakhir kali, tidak ada banyak bahaya di kota Duanbei. Bahkan di tengah gelombang binatang buas, dia dapat dengan mudah melindungi dirinya. Tuanku, Wang Yue pun mengejarnya, mendengarnya menggumamkan sesuatu, lalu mendekat sambil tersenyum dan menyipitkan matanya. Apakah pangeran kedua kembali? Gu Changge tersenyum dan bertanya dengan santai. Ya, kakak dua sepertinya kehilangan jiwanya. Tetapi, Tuhan, bukankah engkau terlalu flamboyan hari ini? Meskipun saudara dua mungkin tidak berani membawa kata-kata itu kembali ke kota kekaisaran. Entah kenapa, rasanya masih tidak seperti caramu yang biasa dalam menangani sesuatu. Wang Yue memiringkan kepalanya, sambil penasaran mengetukkan jarinya di bibir saat dia berbicara. Semarak, menjadi flamboyan adalah hal yang tepat. Sejujurnya, aku tidak khawatir dia akan membawa berita kembali ke kota kekaisaran. Saya malah lebih berharap dia menarik kembali berita itu. Gu Changge berkata sambil tersenyum ringan, tidak khawatir sama sekali. Ah, tuanku, apakah Anda berencana untuk benar-benar berselisih dengan keluarga kerajaan? Itu mungkin tidak bijaksana. Wang Yue tertegun sejenak dan bertanya lebih bingung lagi. Gu Changge tidak terburu-buru menjelaskan, dia mengulurkan lengannya, membiarkan wanita itu berpegangan padanya saat mereka berjalan menuju istana Tuan Muda. Baru kemudian dia berkata dengan santai, bertengkar dengan keluarga kerajaan. Mengapa istriku berkata begitu? Apakah istriku berpikir bahwa keluarga kerajaan Domain Utara benar-benar hanya milik Kaisar Domain Utara? Perkataannya membuat Wang Yue menghentikan langkahnya. Ekspresinya menjadi kosong sesaat, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam kesalahpahaman. Sejak usia muda, para pangeran dan putri memahami bahwa kaisar memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan segalanya bagi mereka. Dalam hati mereka, mereka secara naluriah percaya bahwa keluarga kerajaan Domain Utara berada di bawah kekuasaan tunggal kaisar. Dia bisa menentukan segalanya. Tapi apa kenyataannya? Penguasa sejati keluarga kerajaan Domain Utara bukanlah kaisar, melainkan leluhur di mausolem kekaisaran, yaitu kaisar terdahulu. Jadi, istriku, mengapa tidak mempertimbangkan ini? Sekarang setelah kamu memiliki tubuh Dao yang diperoleh, jika monster tua dari keluarga kerajaan Domain Utara mengetahui fakta ini, apakah mereka akan memilih untuk mendukungmu, atau tetap mendukung kaisar saat ini? Memiliki garis keturunan kerajaan yang sama, mengapa kalian tidak bisa duduk di atas tahta? Gu Changge melanjutkan dengan nada tenang dan tidak tergesa-gesa. Mendengar ini, Wang Yue tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Memang, di mata para kaisar terdahulu di mausolem, bukankah dia sekarang merupakan kandidat yang lebih cocok untuk mendapat dukungan mereka? Dalam sejarah Domain Utara, jika dikatakan tubuh Dao yang diperoleh tidak pernah muncul, itu tidak akan jauh dari kebenaran. Tentu saja, seseorang harus mengecualikan Lord Husband, fenomena yang tidak wajar ini. Sebelum Tuan Suami, wilayah utara belum pernah melihat yang seperti putra kebanggaan surgawi yang merupakan tubuh Dao yang diperoleh. Dan sekarang, dia tepat seperti itu, tubuh Dao yang diperoleh. Apakah kaisar terdahulu tidak akan mendukungnya? Selama ini, dia mengira bahwa janji Tuan Suami akan mengharuskan perpecahan keluarga kekaisaran untuk tercapai secara perlahan. Tetapi sekarang, setelah direnungkan, segalanya bisa saja terjadi secara alami. Sama seperti situasi terkini dengan keluarga Gu. Perkataannya lebih berbobot daripada perkataan kepala keluarga Guzan, banyak tetua telah menyatakan dukungan mereka yang jelas terhadap semua keputusan Tuan Muda, melebihi kewenangan kepala keluarga.
Tentu saja, bakat dan kekuatannya yang ditunjukkan tidak dapat diabaikan. Tetapi yang paling penting, itu karena tuan suami telah menerima dukungan dari leluhur keluarga Gu. Jika leluhur mendukungnya, siapakah yang berani menyanyikan lagu sebaliknya, yang berarti menentang perintah langit? Jadi, apakah aku hanya memerlukan dukungan dari kaisar terdahulu di makam kekaisaran untuk secara alami naik ke posisi permaisuri? Mata Wang Yue menjadi lebih cerah, dan saat dia menatap tuan suami, kekaguman tak dapat dipungkiri muncul dalam dirinya. Lord Husband sungguh memiliki pandangan ke depan yang luar biasa, jauh melebihi orang lain. Itulah prinsipnya. Kamu juga telah melihat situasi dengan keluarga Gu, kata sang istri. Selama Anda memiliki dukungan nyata, semua hal lainnya bisa dinegosiasikan. Melihat realisasinya, Gu Changge tersenyum dan mengangguk. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini, dia adalah tuan muda, tetapi perkataannya di keluarga Gu lebih berwibawa daripada perkataan kepala keluarga. Faktanya, jika dia mau, dia bahkan bisa melengsarkan kepala keluarga. Tidak ada satu pun tetua yang akan menentangnya. Namun, tentu saja dia tidak akan melakukannya, kepala keluarga telah memperlakukannya dengan baik, dan masalah keluarga membutuhkan seseorang untuk menanganinya. Menjadi kepala keluarga juga berarti menangani banyak masalah yang merepotkan, dan dia tidak berniat mengambil peran itu. Lalu, haruskah aku meluangkan waktu untuk kembali ke kota kekaisaran? Mendengar analisisnya, Wang Yue tiba-tiba merasa gembira, dorongan untuk mencoba muncul dalam dirinya. Jangan terburu-buru. Paling tidak, sebelum aku berangkat ke negara bagian tengah, aku pasti akan memastikan masalah ini diselesaikan untuk istri, kata Gu Changge sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin secara pribadi melakukan perjalanan ke kota kekaisaran saat waktunya tiba. Setelah tinggal hampir 20 tahun di domain utara, dia telah mengunjungi sekte dingin surgawi tetapi belum melihat kota kekaisaran wilayah utara. Sebelum berangkat ke Central State, dia pikir ada baiknya untuk memenuhi keinginan kecilnya ini. Namun hal ini masih harus didiskusikan dengan leluhur. Sendirian, dia tidak akan mempertimbangkan untuk pergi ke kota kekaisaran wilayah utara. Bahkan pergi ke Central State akan lebih aman daripada pergi ke Northern Territory Imperial City. Tanpa leluhur di sisinya, siapa yang tahu pikiran apa yang mungkin dipikirkan monster-monster tua di kota kekaisaran itu. Sambil berbincang-bincang, keduanya kembali ke istana Tuan Muda. Mungkin mengetahui bahwa dia mungkin akan segera dapat memenuhi mimpinya. Wang Yue buru-buru mengungkapkan keinginannya untuk berkultivasi secara intensif begitu kembali ke istana. Dan segera memasuki ruang isolasi. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian apapun. Gu Changge, seperti biasa, mengumpulkan hasil kultivasi pasangan Taoisnya dan tidak hanya melanjutkan kultivasinya sendiri tetapi juga mengunjungi arena seni bela diri keluarga untuk menginspirasi generasi muda. Di arena bela diri, Gu Changming menyaksikan sepupunya dikelilingi semua orang. Bahkan diakon pun menyambutnya dengan senyuman dan hormat. Baginya, semuanya terasa seperti mimpi. 3 tahun yang lalu, sepupu saya ingin memindahkan meja batu, dan sayalah yang membantu. Tapi sekarang, ada jarak yang tak terukur antara sepupuku dan aku. Gu Changming tidak lagi bertanya tentang alam sepupunya. Lagi pula, meskipun dia mengejar dengan kuda, dia tidak dapat mengejarnya. Setelah menginspirasi para murid muda, Gu Changge juga mendengar berita bahwa pangeran kedua akan pergi. Dia langsung menuju pintu masuk perkebunan, tepat pada waktunya untuk menemui pangeran kedua, Wang Cheng yang hendak pergi. Pangeran kedua, mengapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Suara Gu Changge terdengar dari belakangnya. Hahaha, mengetahui bahwa adikku baik-baik saja, itu sudah cukup bagiku. Pangeran ini masih memiliki banyak hal yang harus diurus, aku harus kembali lebih awal ke kota kekaisaran untuk mengurusnya. Beberapa hari terakhir ini aku sangat santai. Mendengar suara itu, Wang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sambil berbalik, dia memberi salam pada Gu Changge dengan membungkuk. Perkataan Gu Changge sebelumnya membuatnya merasa gelisah sampai sekarang. Dia benar-benar takut dengan apa yang mungkin dikatakan pria ini di depan banyak orang. Jadi begitu. Kalau begitu, saya doakan agar pangeran kedua dapat menempuh perjalanan dengan lancar. Setelah beberapa waktu, tuan muda ini akan membawa istri ke kota kekaisaran. Jika pangeran kedua punya waktu, kita bisa menyusul saat itu.
Gu Changde tersenyum dan membalas sapaan itu. Hanya penyebutan pergi ke kota kekaisaran saja membuat Wang Cheng tertegun sejenak. Mungkinkah orang ini serius?